Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sunatun Sertina dari Prodi D3 Agribisnis Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Dengan NIM B0D024100020. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit penjelasan mengenai konsep rule of law dan hak asasi manusia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Zaidi Mutakin, SPD MPD. Pertama, mari kita bahas dulu apa itu rule of law. Secara umum, istilah ini sering kita artikan sebagai negara hukum. Para ahli seperti Noto Hamijojo dan Sumrah menjelaskan bahwa rule of law itu berpijak pada prinsip legalisme, yaitu bahwa keadilan hanya bisa dicapai lewat sistem aturan dan prosedur yang objektif, netral, dan berdiri di atas kekuasaan, bukan di bawahnya. Jadi, hukum tidak boleh tunduk pada penguasa, tetapi penguasalah yang harus tunduk pada hukum. Selanjutnya, menurut Bradman, rule of law itu punya dua sisi, secara formal dan secara material. Secara formal, ini bicara soal bagaimana sistem hukum dijalankan. Apakah aparat bekerja sesuai aturan? Apakah peradilannya independen? Tapi, secara material, kita juga harus lihat apakah hukum itu adil atau tidak. Jadi, tidak cukup hanya punya hukum. Hukum itu harus mengandung nilai-nilai keadilan dan melindungi kepentingan manusia. Dalam Konstitusi Indonesia, prinsip formal rule of law tercermin jelas. Misalnya, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu, ada Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan Pasal 27 serta 28D yang menjamin kesamaan di hadapan hukum. Ini menandakan bahwa secara sistem, kita sudah mengarah pada negara hukum. Tapi, aspek formal saja tidak cukup. Aspek materialnya juga harus berjalan. Misalnya, apakah hukum benar-benar berpihak pada rakyat kecil? Apakah bisa diakses oleh semua orang? Di sini peran budaya hukum sangat penting. Yang artinya, kesadaran hukum di tengah masyarakat dan integritas para penegak hukum harus terus diperkuat. Selanjutnya, secara histori, konsep rule of law pertama kali berkembang di Inggris pada abad ke-16 dan dipopulerkan oleh Andrew Penjas Deasy di tahun 1885. Menurutnya, ada 3 prinsip utama dalam rule of law. Yang pertama, supremasi hukum, yang artinya tidak ada kekuasaan di atas hukum. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Semua orang, termasuk penjabat, tunduk pada hukum yang sama. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia oleh konstitusi. Nah, bicara soal hak asasi manusia atau HAM, ini adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan perlakuan adil, dan seterusnya. HAM itu bukan pemberian negara, tetapi negara wajib menghormati dan melindunginya. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara rule of law dan HAM. Hubungan antara rule of law dan HAM sangat erat. Ketika hukum ditegakkan dengan adil, maka hak-hak asasi manusia akan terlindungi. Sebaliknya, ketika hukum hanya berpihak pada kekuasaan, maka pelanggaran HAM mudah terjadi. Namun, tentu saja, dalam praktiknya, kita masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, masih ada substansi hukum yang tumpang tindih, aparat yang belum proporsional, fasilitas hukum yang terbatas, bahkan masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan hak hukumnya. Belum lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Ini adalah tantangan besar bagi kita sebagai bangsa Indonesia.
Baik, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa membangun rule of law bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga kita semua. Kita butuh sistem hukum yang adil, aparat yang berintegritas, dan masyarakat yang sadar akan hukum. Begitu, kita bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang bukan hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dalam praktik dan melindungi setiap warga negaranya. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.